Nama aku Adele. Aku travel blogger. Saat ini, aku lagi suka banget sama hal-hal tentang arsitektur bersejarah. Salah satu tempat yang katanya banyak banget arsitektur bersejarahnya adalah Kota Bandung. Selain kota yang terkenal kreatif, banyak tempat wisatanya, kulinernya yang enak-enak. Ternyata, Kota Bandung juga menyimpan banyak sejarah, terutama arsitektur bangunannya. Makanya, sekarang ini aku mau jalan-jalan di Kota Bandung untuk melihat-lihat gedung-gedung bersejarah yang arsitekturnya keren-keren banget. Aku Robi, mahasiswa arsitektur di salah satu kampus negeri di Kota Bandung. Saat ini, aku lagi sibuk menyelesaikan tugas akhir tentang arsitektur dan bangunan bersejarah. Karena ingin menyelesaikan tugas akhir dengan cepat, rutinitasku setiap hari diisi dengan mengunjungi gedung bersejarah di Kota Bandung. Ada banyak banget cerita di balik bangunan bersejarah yang sudah ada sejak zaman kolonial dan masih bisa dinikmati sampai saat ini. Seru banget ternyata. Aku jadi banyak tambahan pengetahuan tentang bangunan bersejarah di Kota Bandung. Itu bikin aku tambah yakin kalau masih banyak yang bisa kita ekspor di Kota Bandung. Seluruh karya arsitek Belanda di Bandung kini seakan telah menjadi penanda zaman. Ada berbagai jenis gaya arsitektur bangunan dalam sejarah perkembangan Kota Bandung yang dibagi dalam berbagai bentuk jenis atau tipe. Pertama, ada gaya Indie Style menjadi gaya arsitektur bangunan awal di Kota Bandung. Dalam dunia akademik, gaya arsitektural ini dikenal dengan istilah gaya Indo-Eropa atau Indo-Europe atau gaya Hindia atau Indie Style. Gaya Indie Style hadir untuk menggabungkan arsitektur Belanda dengan arsitektur lokal yang dimulai sejak abad ke-18. Penggabungan ini dilatar belakangi oleh mahalnya perawatan bangunan bergaya Belanda di kawasan tropis pada abad ke-17, sehingga memaksa Belanda untuk mengikuti arsitektur pribumi. Usaha pertama diwujudkan melalui rumah-rumah desa Hindia Belanda pada abad ke-18 dan ke-19. Style memiliki ciri-ciri seperti tiang-tiang menjulang rapi di depan dengan tampilan jendela berlapis atau juga biasa disebut dengan jalusi atau krepyak, pintu dengan lubang angin, atap berbentuk perisai, dan memiliki langit-langit yang tinggi. Salah satu bangunan yang memiliki gaya arsitektur Indie Style yang masih bisa kita saksikan saat ini ialah Gedung Pakuan yang dibangun pada tahun 1867 sebagai rumah dinas residen dan sekarang menjadi rumah kediaman Gubernur Jawa Barat. Selain Gedung Pakuan, bangunan lainnya yang memiliki gaya arsitektur Indie Style seperti Gedung Kimia Farma di Jalan Braga dan Gedung Mapolrestabes Bandung yang terletak di persimpangan Jalan Merdeka. Kedua, gaya Art Deco. Kota Bandung termasuk dari sederetan kota-kota di dunia yang memiliki arsitektur langgam Art Deco yang signifikan. Langgam Art Deco yang sangat indah ini masih dapat dinikmati oleh setiap orang di zaman saat ini. Gaya Ornamental Deco. Gaya arsitektur ini sendiri mewakili sisi modernisme yang mana seiring perkembangan waktu berubah menjadi sebuah mode. Tipe gaya arsitektur ini lebih mengedepankan keanggunan bangunan yang melambangkan kekayaan dan kecanggihan. Gaya ornamental deco menjadi salah satu gerakan seni serta arsitektur yang dekoratif yang muncul sekitar tahun 1920. Gaya ornamental deco memiliki ciri-ciri seperti struktur yang bertingkat, bentuk atap datar, bentuk bangunan sedikit ramai dari sisi eksterior, serta tipe bentuk yang membentuk garis lengkungan dengan elemen-elemen bentuk ukiran bunga atau daun. Salah satu arsitektur gaya ornamental deco di Kota Bandung ialah Wolf Shoemaker, Albers, dan Van Galen. Bangunan karya arsitektur dengan gaya ornamental deco
yang masih bisa kita jumpai diantaranya Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika, Gedung Majestic, serta Gedung Gas Negara di Jalan Braga. Ketiga, arsitektur gaya Streamline Deco banyak diterapkan oleh Albert Fredrik Albers, seorang arsitek Belanda yang banyak merancang gedung terkenal di Bandung. Gaya Streamline Deco ini memiliki ciri khas dengan lingkungan di berbagai sudut bangunan dan garis horizontal panjang. Dalam perkembangannya, arsitektur di kota Bandung, gaya Streamline Deco dapat dilihat dari berbagai gedung megah seperti gaya Art Deco di Hotel Savoy One, dengan ciri dekorasi garis lurus yang tumbuh dari struktur horizontal dan vertikal beton. Selain gedung Savoy One, arsitektur dengan gaya Streamline Deco yang ada di kota Bandung yaitu gedung Bank BJB, gedung LKBN Antara, Bank BTPN, serta rumah 3 warna di dalam. Keempat, ada gaya arsitektur geometrik deco. Gaya geometrik deco ini menghadirkan desain bangunan dengan ciri memadukan unsur Nusantara dengan arsitektur Eropa. Salah satu hal yang menarik perhatian dari gaya geometrik deco ini ialah atap yang dimilikinya. Gaya geometrik deco memiliki atap tugu dengan gaya tradisional, membuat citra lokal yang diambil dari berbagai macam model atap yang ada di Indonesia berpadu membentuk keserasian dengan gaya bangunan Eropa modern. Gaya geometrik deco dapat dilihat dari bangunan Aula Barat dan Aula Timur ITB yang dirancang oleh seorang arsitek dari Belanda, yaitu Henry Mecklenburg pada tahun 1918. Selain Aula Barat dan Aula Timur ITB, gaya geometrik deco juga bisa dilihat di Villa Isola, Gedung Arjuna, dan Masjid Cipaganti. Kelima, ada gaya arsitektur Jengki. Gaya arsitektur Jengki ini mulai berkembang dari tahun 1950-an dengan ciri khusus berupa lubang-lubang ventilasi yang berbentuk bulat pada bagian interior bangunan. Selain itu juga, terdapat pilar yang sedikit miring merupakan salah satu ciri khas arsitektur Jengki, serta bingkai yang terbuat dari material beton dan dibuat variasi dengan lubang-lubang berbentuk persegi. Bangunan dengan gaya Jengki, jika dilihat dari luar terkesan miring, namun untuk interiornya masih berbentuk kubus dengan dinding atap tegak dan langit-langitnya masih datar. Gaya arsitektur Jengki juga kerap disebut dengan gaya arsitektur kubisme, seperti pada bangunan gedung BPI yang dibangun pada November 1953 oleh arsitek asal Australia, Insinyur Abel Truss Wilhelm J.